Pemirsa, publik dikejutkan oleh dua peristiwa besar yang terjadi hampir bersamaan di lingkungan Badan Gizi Nasional atau BGN. Setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian pimpinan BGN, Kejaksaan Agung justru melakukan penggeledahan di kantor lembaga tersebut di Jakarta Pusat. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut laporannya bersama saya Katarina Amelia di One News Terapang. Presiden Prabowo Subianto membuat keputusan mengejutkan pada Selasa 2 Juni 2026 malam, hanya beberapa jam setelah meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG dan makan bersama siswa di Jakarta Barat. Prabowo lalu mencopot Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakil kepala lembaga tersebut. Selain Dadan, dua wakil kepala BGN yakni Ludwig Pusung dan Sony Sanjaya juga diperhatikan. Sebagai pengganti, Prabowo menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai kepala BGN. Presiden Prabowo Subianto membuat keputusan mengejutkan pada Selasa 2 Mei 2026 malam. Hanya beberapa jam setelah meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG dan makan bersama siswa di Jakarta Barat. Prabowo lalu mencopot Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, beserta dua wakil kepala lembaga tersebut. Selain Dadan, dua wakil kepala BGN, yakni Ludwig Pusung dan Sony Sanjaya juga diberhentikan. Sebagai pengganti, Prabowo menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai kepala BGN, sementara Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono dipercaya menjadi wakil kepala BGN. Pengumuman pergantian pimpinan BGN disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Prasetyo mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah Kepala Negara melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja BGN selama hampir 1,5 tahun. Menurut dia, sejumlah temuan menjadi bahan pertimbangan Presiden, mulai dari kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur atau SOP, tata kelola organisasi, hingga menjaga kualitas makanan dalam program MBG. Prasetyo menegaskan BGN memegang peran penting dalam mendukung agenda pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Oleh karena itu, lembaga tersebut dituntut memiliki tata kelola yang kuat dan kepemimpinan yang mampu memastikan program berjalan sesuai target. Prasetyo menambahkan, pimpinan baru BGN diminta segera melakukan konsolidasi internal, serta memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Adapun keputusan pencopotan tersebut cukup menyita perhatian karena pada kemarin pagi Dadan masih mendampingi Prabowo meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Palmerah, Jakarta Barat. Berdasarkan siaran pers Sekretariat Presiden, Prabowo tiba
sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat dan disambut langsung oleh Dadan Hindayana serta Kepala SPPG Palmerah. Dalam kunjungan itu, Prabowo meninjau berbagai fasilitas pendukung program MBG, mulai dari area greenhouse, fasilitas hidroponik dan bioflok, hingga dapur utama yang menjadi pusat produksi makanan bergizi. Presiden juga melihat langsung proses pengelolaan makanan mulai dari persiapan bahan baku, proses memasak, hingga pengemasan makanan yang akan didistribusikan kepada para penerima manfaat. Usai meninjau dapur MBG, Prabowo melanjutkan kunjungan ke SMP Negeri 111 Jakarta di Palmerah untuk melihat langsung pelaksanaan program tersebut di lingkungan sekolah. Kedatangan Prabowo disambut antusias para siswa, kemudian memasuki sejumlah ruang kelas dan melihat langsung para pelajar menikmati makanan yang disediakan melalui program MBG. Dadan Hindayana angkat bicara usai dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN oleh Presiden RI. Dadan menegaskan pergantian anggota kabinet merupakan hak prerogatif Presiden untuk menentukan sosok terbaik menjalankan program pemerintah. Ia menyatakan menghormati keputusan tersebut dan meyakini Presiden akan memilih pejabat yang paling tepat untuk melanjutkan tugas di BGN. Dadan juga menyampaikan rasa terima kasih karena telah diberi kesempatan menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih. Dadan Hindayana angkat bicara usai dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN oleh Presiden Republik Indonesia. Dadan menegaskan pergantian anggota kabinet merupakan hak prerogatif Presiden untuk menentukan sosok terbaik menjalankan program pemerintah. Ia menyatakan menghormati keputusan tersebut dan meyakini Presiden akan memilih pejabat yang paling tepat untuk melanjutkan tugas di BGN. Dadan juga menyampaikan rasa terima kasih karena telah diberi kesempatan menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih. Menurutnya, kesempatan menjadi anggota kabinet merupakan amanah yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan akan diterima. Ia turut menyampaikan keyakinannya bahwa Prabowo Subianto akan sukses memimpin Indonesia dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu, Dadan mengucapkan selamat kepada jajaran pimpinan baru yang akan melanjutkan program Badan Gizi Nasional. Baik, terima kasih. Hari ini beberapa menteri, Menko, kemudian Gubernur BI dan Kepala OJK diundang oleh Pak Presiden untuk berdiskusi terkait dengan bidangnya masing-masing, dan Pak Presiden ingin memonitor dan langsung juga ingin mendapatkan laporan progres terkait bidang masing-masing dan khusus terkait makan bergizi gratis. Alhamdulillah hari ini kita sudah laporkan ada 13.514 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten dan 7.022 kecamatan dan berpotensi melayani 39,5 juta. Dan insya Allah
akhir bulan ini mungkin kita sudah akan melayani 40 juta dan hari ini penyerapan makan bergizi sudah mencapai 35,6 triliun, sudah mencakup 50,1%, dan kita kejar terus target sampai akhir tahun, mudah-mudahan 82,9 juta bisa kita layani di akhir tahun. Ya, itu sudah ada di Pak Menko Pangan, jadi nanti lebih lanjut Pak Menko Pangan yang menjelaskan terkait itu. Segera. Karena Kepres untuk tim koordinasinya sudah keluar hari ini, jadi itu sudah wilayahnya Pak Menko Pangan. Saya sebagai Kepala Badan Gizi bertugas untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis, sementara untuk koordinasi terkait dengan rantai pasok, kemudian pengawasan, monitoring, keterlibatan instansi lain, kementerian lain, lembaga lain, itu di bawah koordinasi Menko Pangan. Prof, soal penunjukan ketua pelaksana harian BGN, itu yang dan bedanya dengan tugas kepala BGN itu sebenarnya? Gini, kalau Kepala Badan Gizi Nasional bertugas menyelenggarakan program makan bergizi gratis. Nah, untuk program makan bergizi gratis ini kan melibatkan berbagai kementerian lain, instansi lain, lembaga lain untuk mendukung program makan bergizi gratis, dan dibutuhkan ketua tim koordinasi yaitu Menko Pangan, dan ada ketua hariannya yaitu Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Ibu Nani Deang. Itu pertanggungjawabannya akan langsung presiden atau laporan ke Pak BGN dulu atau seperti apa? Ya, kalau tim koordinasi laporannya ke presiden. Kepala Badan Gizi juga laporannya ke presiden. Ya, jadi beda, ada tim koordinasi untuk program makan bergizi dengan Kepala Badan Gizi Nasional. Tapi posisinya akan tetap jadi wakil. Oh, tentu. Itu target 82,9 juta penerima manfaat masih cukup jauh ya Prof untuk akhir 2025 ini ya. Iya. Kira-kira akan tercapai atau enggak? Terus reaksi presiden bagaimana Prof kalau misalnya tidak tercapai? Ya, kita usahakan karena seperti diketahui kita bisa menghasilkan SPPG baru setiap hari sekitar 200, dan itu berpotensi melayani 600.000 penerima manfaat setiap hari. Kita akan kejar di 2 bulan terakhir ini agar bisa tercapai 82,9 juta, dan Pak Presiden akan mengapresiasi itu, meskipun akan memaklumi kalau misalnya katakanlah 75 juta bisa tercapai. Dengan mana? India. Ya, kita kan sebelum kita melaksanakan program makan bergizi, kita berkunjung ke India, melihat role model di India, dan saya kira nanti bimbingan teknis dari India akan membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan MBG di Indonesia. Lebih banyak mungkin nanti ke pengawasan, pengembangan institusi, peningkatan kualitas layanan dan lain-lain. Kasih ya. Target 80 juta itu potensi mundurnya di Februari apakah ada perubahan lagi Prof? Kita usahakan masih di tahun ini juga, ya. Terakhir Prof, mungkin yang terkait isu ini Prof, pembuatan video gitu untuk promosi dengan tuntun positif itu tanggapannya gimana Prof? Ini kan setiap SPPG itu kan diwajibkan untuk membuat media sosialnya sendiri, dan diminta untuk aktif membuat konten-konten, terutama melaporkan minimal menu hari itu yang dimuat, sekaligus juga untuk pengawasan publik. Itu saja. Jadi tidak ada hal yang lain, cuma kita minta untuk lebih aktif aja. Tapi emang sudah ngasih giveaway 5 juta itu gimana? Itu bukan ranah saya, karena saya juga tidak mengeluarkan kebijakan itu. Oke, kasih. Ia berharap program makan bergizi gratis dapat terus ditingkatkan kualitasnya dan memberi manfaat lebih besar bagi para penerima. Dalam perombakan tersebut, Prabowo juga mencopot Wakil Kepala BGN, Lodwig Pusung dan Sony Sanjaya. Sementara itu, Nani S. Dayang ditunjuk sebagai Kepala BGN yang baru dengan didampingi Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala.
kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat mendadak menjadi sorotan. Rabu pagi, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor BGN. Sejumlah pegawai yang datang untuk bekerja dilumpuhkan tidak diperbolehkan masuk ke dalam gedung dan diminta menunggu di luar selama proses penggeledahan berlangsung. Pihak Kejaksaan Agung membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Namun hingga kini Kejaksaan Agung belum menjelaskan perkara apa yang menjadi dasar dilakukannya penggeledahan maupun barang bukti yang dicari penyidik. Kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebon Siri, Menteng, Jakarta Pusat hingga kini masih tertutup bagi umum. Penutupan ini menyusul adanya informasi penggeledahan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Penggeledahan ini dikabarkan berlangsung sejak Rabu 3 Juni 2026 dini hari tadi. Suasana sepi dan tertutup terlihat di kantor BGN yang berlokasi di Jalan Kebon Siri Rabu pagi tadi. Pintu masuk utama gedung tampak dijaga ketat oleh sejumlah pihak keamanan intern. Hanya terlihat aktivitas terbatas dari petugas security yang berjaga di depan pintu gerbang. Akibat penutupan ini, sejumlah karyawan BGN terpaksa tertahan dan belum diperbolehkan masuk ke dalam gedung. Mereka hanya bisa duduk di area pelataran lobi kantor sambil menunggu instruksi lebih lanjut. Aktivitas pelayanan publik yang biasanya ramai hari ini juga sepenuhnya dihentikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penutupan kantor ini terkait adanya upaya penggeledahan yang sedang dilakukan oleh tim penyidik Kejagung. Namun hingga kini belum diketahui pasti terkait kasus apa penggeledahan tersebut dilakukan. Pihak Kejaksaan Agung maupun perwakilan BGN belum ada yang bisa dimintai keterangan resmi.
Pemirsa, hingga berita ini disusun, Kejaksaan Agung masih belum mengungkap secara resmi perkara yang melatar belakangi penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional. Namun rangkaian peristiwa mulai dari pergantian mendadak jajaran pimpinan hingga turunnya penyidik Kejaksaan Agung ke kantor BGN tentu menjadi perhatian besar masyarakat. Publik kini menunggu penjelasan resmi dari pihak berwenang agar seluruh proses berjalan transparan dan tidak menimbulkan berbagai spekulasi. Perkembangan selanjutnya akan terus kami pantau dan laporkan kepada Anda. Tetap pantau terus YouTube TV One News.com untuk mendapatkan informasi terbaru. Bersama saya Katarina Amelia, sampai jumpa kembali di One News Teropong berikutnya.